Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38 SDP Sosiola akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Hanan Arya Pradipta dengan NIM 21812144040 S1 Akuntansi. Dan saya Ponabara Atun dengan NIM 21811334135 dari Prodi Administrasi Perkantoran. Selanjutnya kami memiliki ide bisnis dengan merek MS Queen. Untuk visi kami yaitu mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan kualitas. Untuk misi menjadi produk ekoenzim yang ramah lingkungan dan kualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pembersih di kamar rumah tangga. Kami memiliki tagline Clean, Fast, and Protect the Earth. Selanjutnya, di sini ada ringkasan eksekutif. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Usaha modal kecil terkadang membuat ragu pemula yang tertarik terjun di dunia bisnis pada di zaman serba canggih sekarang ini. Hal tersebut bukanlah sebuah kendala. Sekarang ini banyak sekali usaha modal kecil yang menjanjikan dan pastinya cocok untuk pemula atau pembisnis rumahan. Belakangan ini, usaha modal kecil ini menjadi tren usaha yang diminati banyak kaum milenial. Tapi tidak dipungkiri bisa diminati juga oleh kaum lainnya. Waktu demi waktu, banyak sekali orang membuat usaha, salah satunya di bidang pembersih. Banyak cairan pembersih yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tentunya tidak ramah lingkungan. Pada usaha atau bisnis kami memproduksi pembersih yang menggunakan bahan alami atau sampah organik yang tentunya bahan pembersih ini ramah dengan lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia. Dengan ini kita berharap bisa mempromosikan dan memberitahu kepada masyarakat luas khusus kepada kalangan rumah tangga untuk menggunakan produk pembersih alami. Next slide. Selanjutnya, kami memiliki gambaran bisnis. Latar belakang. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pompafong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Makna proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Jadi, ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, seperti gula coklat, gula merah, atau gula tebu, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga pertanian. Pada dasarnya, enzim ramah lingkungan mendorong reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah tangga maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Berikut adalah gambar contoh produk kami. Selanjutnya, kami menawarkan harga untuk enzim yang kita jual memiliki harga mulai dari Rp25.000 sampai Rp50.000. Adapun tujuan perusahaan yang pertama mengurangi jumlah sampah organik rumah tangga, lalu terpenuhinya kebutuhan cairan pembersih dalam skala rumah tangga. Tujuan kami juga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan dengan produk yang kami buat. Kami pun memiliki manfaatnya itu yaitu dengan menggunakan ekoenzim bisa menghemat pengeluaran untuk membeli cairan pembersih yang berbeda-beda. Selain itu karena
terbuat dari bahan alami dan organik juga bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Cocok untuk rentan alergi jika kontak dengan bahan kimia. Next slide. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength ataupun kekuatan, harga MS Queen terjangkau, mengurangi sampah organik, dan satu produk dapat berbagai macam kegunaan. Jadi dengan satu produk kita dapat multifungsi dan menghemat biaya lainnya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Pembuatan yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 3 bulan. Satu produk hanya bisa menggunakan satu jenis buah. Yang terakhir ada persediaan wangi yang tidak stabil. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Bisa berjualan di medsos dan platform jualan online secara gratis. Yang kedua, banyak kenalan yang bisa membantu promosi produk pembersih lantai, terutama ke hotel-hotel, rumah sakit, dan swalayan. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi dan informasi yang membantu menyebarkan informasi serta memasarkan dengan lebih cepat. Terakhir ada ekspansi usaha yang mudah dijangkau dan menjadi barang dengan kebutuhan pokok. Selanjutnya ada risks atau ancaman. Munculnya studi kesehatan terbaru tentang dampak bahan organik bagi kesehatan. Yang kedua, ancaman imitasi produk dari pesaing. Yang ketiga, penawaran harga yang lebih murah. Keempat, kenaikan harga dari supplier akibat kenaikan harga bahan baku. Yang kelima, berkurangnya peminat pembersih lantai dengan bahan ekoenzim. Selanjutnya, di sini ada struktur perusahaan. Struktur perusahaan terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer personalia, dan manajer pemasaran yang semuanya dikelola oleh seluruh anggota. Next slide. Di sini ada penggunaan bahan ekoenzim. Selanjutnya ada operasional kita. Oke, di sini ada manajemen rantai pasokan atau supply chain. Terus bahan supply dari distributor, terus alatnya ada gadget, ada alat tambahan itu media sosial. Untuk menentukan SOP, standar operasional prosedur. Untuk semua anggota, tugas utamanya membuat produk, memilih dan memilah bahan untuk produk dan mengemas. Lalu untuk standar, memastikan produk sesuai dengan wangi dan kebersihannya tepat. Untuk prosedur, ada tahap persiapan, yaitu kenakan pakaian standar, pastikan kondisi alat-alat bersih, prima, dan siap pakai, penempatan, penggunaan, serta pembersihan alat harus terjaga, pastikan stok bahan-bahan cukup untuk operasional, lalu pastikan stok air bersih, terus material pembersih dan wadah pembersih tercukupi untuk operasional. Lalu memastikan tong sampah dan plastik limbah dalam kondisi kosong tiap pakai di pagi atau setelah menggunakan. Tahap produksi, mengenakan masker, pastikan proses pembuatan mencapai kebersihan dan selalu wangi. Lalu ada tugas umum. Tugas umum di sini tuh melayani konsumen, menerima keluhan dan menanggapi keluhan. Untuk standar, proses standar pelayanan sesuai dengan yang sudah dilakukan, sesuai dengan pelatihan yang sudah dilakukan. Lalu ada selalu sapa konsumen yang baru datang dan mendekati counter pelayanan, tanyakan kepada konsumen yang baru datang apa yang bisa dibantu. Selalu gunakan sarung tangan dan masker dagu setiap kali melayani konsumen. Jika menemukan produk atau kemasan yang cacat, letakkan di tempat retur yang disediakan. Sampaikan salam, jumpa kembali setiap melayani konsumen. Untuk pelayanan keluhan yaitu wajib menyampaikan salam dan sapa kepada konsumen, memperkenalkan diri dan posisi, mendengarkan keluhan konsumen tanpa menyela dan menulis poin-poin pentingnya, mengklarifikasi poin-poin keluhan tersebut, menjawab keluhan konsumen yang dapat dijawab saat itu juga, menindaklanjuti keluhan tersebut. Jika konsumen belum puas dengan jawaban yang diberikan, tampung keluhan tersebut lalu sampaikan tampung keluhan tersebut lalu sampaikan ke manajer. Terus lalu ada meminta maaf atas ketidaknyamanan dan keluhan yang telah disampaikan, menyampaikan salam dan terima kasih kepada konsumen.
Selanjutnya ada strategi pemasaran dan metode pemasaran. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Metode pemasaran: 1. Membuat website, 2. Sosial media marketing, 3. Menggunakan influencer, 4. Menggunakan e-commerce, 5. Giveaway atau kontes. Selanjutnya ada analisis segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama ada analisis segmentation, yang ada segmentasi geografis, demografis, psikografik, dan perilaku. Yang kedua ada analisis targeting. Yang ketiga ada analisis positioning. Keempat ada kebijakan 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Selanjutnya ini merupakan DMC dari kelompok 38. Untuk BMC-nya mungkin kita skip aja kali ya. Penutup dan saran. Ya, Di lanjut. sini ada penutup dan saran. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu cairan pembersih lantai MS Queen merupakan pembersih lantai dari enzim sampah organik yang kekinian, harum dan wangi serta bersih. Tidak hanya itu, dengan varian yang banyak, harus yang berciri khas dan beragam, cairan pembersih ini juga harganya sangat terjangkau dan membuat cairan pembersih ini dapat menarik konsumen untuk perhatian customer, terus untuk pembelian pembersih lantai MS Queen. Lalu kami memiliki sarannya itu dengan adanya produk pembersih lantai MS Queen diharapkan masyarakat dapat membuat lingkungan terutama ruangan menjadi bersih, harum, sehat, mengurangi resiko penyebaran penyakit terutama melalui lantai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.